Bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Yang siap katakan haleluya. Yang siap katakan haleluya. Berikan tepuk tanganmu, sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Come on. Mari bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh bersama-sama seperti minyak di kepala hari yang terjatuh dan jubahnya turun seperti embun di bumi Hermon mengalir Sion. Sebab sama Allah meminta agar berkat berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Percaya, mari tepuk tangan bagi Tuhan semua. Mari bersama-sama DRC katakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah bila saudara semua hidupku bersama. Sungguh-sungguh katakan alangkah baiknya, sungguh alangkah indah bila mari bersama seperti minyak di kepala hari yang berjamur dan jubahnya turun seperti embun di bumi Hermon mengalir Sion. Sebab mana saudara? Sama Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan mengalir siang hari ini, katakan haleluya. Kami percaya dengan satu hati kami Tuhan. Kami bersepakat, kami bersorak bagi Tuhan. Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Harapan saya setiap saudara dalam keadaan sehat, sukacita, dan senantiasa di dalam kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang menggapai kerukunan, membangun unity. Saudara, di balik kerukunan itu Tuhan punya agenda. Tapi jangan lupa, iblis juga punya agenda. Jadi ada dua agenda yang berbeda. Tuhan ingin menciptakan kerukunan, iblis ingin menciptakan kehancuran. Mari kita membaca dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara, ini ucapan Rasul Paulus. Ya. Ucapan ini rupanya Rasul Paulus melihat ada gejala-gejala di dalam jemaat Korintus. Gejala apa? Gejala yang mengarah kepada perpecahan. Sebab itu dia menasihatkan sekali lagi, jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, berbicara tentang pertengkaran, biasanya akan didahului oleh keadaan perselisihan, ya, pertikaian, entah itu beda pendapat, apapun ya.
ini yang akan mengarah kepada pertengkaran. Dan saya ingat di dalam Amsal 17 ayat 14, Amsal ini berkata, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Di dalam penjelasan Alkitab bahasa Inggris, itu gambarnya seperti ini, saudara. Seperti sebuah bendungan yang dindingnya itu mulai ada retakan. Ya, ada retakan tipis. Tapi di retakan itu mulai keluar, merembes air. Nah, kondisi inilah yang harus segera diantisipasi, cepat ditangani. Apabila terlambat menangani atau membiarkan, maka dinding itu akan jebol. Dan kalau jebol, luapan air bendungan ini tidak bisa ditangani, sulit. Ya. Derasnya air bendungan yang jebol ini akan lebih sulit menangani. Oleh sebab itu diingatkan jangan sampai bendungan ini jebol, akan memakan banyak korban. Nah, itulah berbahayanya keadaan pertengkaran, saudara. Kita ingat bahwa setiap orang, setiap kondisi, dimanapun dan kapanpun, pertengkaran itu mungkin terjadi. Ya, mungkin antar suami istri, antar rekan kerja, antar rekan-rekan sepelayanan, bahkan antar hamba Tuhan. Kalau di dunia politik, ya antar politikus, antar partai-partai yang ada, bahkan antara pemimpin-pemimpin negara. Nah, saudara tahu bahwa setiap pertengkaran itu selalu mengarah kepada permusuhan, mengarah kepada perpecahan. Dan ini akan mengarah kepada kehancuran tentunya. Dan satu perkara jangan lupa, di dalam pertengkaran itu berkat Tuhan jauh daripada saudara. Ya. Tuhan tidak memberkati pertengkaran, perpecahan. Nah, saudara jangan lupa juga bahwa di dalam setiap pertikaian, pertengkaran, perselisihan, itu ada satu pemain. Dia terus mengikuti. Dialah iblis. Dia yang selalu ngompori saudara, ya, membuat suasana menjadi panas. Ya, sebab agenda iblis adalah ingin membuat perpecahan, ingin menghancurkan. Sedangkan agenda Tuhan adalah kerukunan, kesatuan. Ini selalu, saudara, berlawanan. Nah, saudara tahu di dalam Lukas 11 ayat 17 itu dikatakan begini, Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Sebab itulah dikatakan di dalam firman, berusahalah memelihara kesatuan roh. Jadi bukan hanya kita membangun kesatuan, tapi lebih dari itu, saudara dan saya diharapkan kita ini memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, kata damai inilah lawan daripada pertengkaran, perselisihan. Sebab di dalam pertengkaran itu tentu tidak ada kedamaian. Di dalam pertengkaran itu tidak ada kesatuan, tidak ada unity. Ya. Dan inilah memang keadaan yang diinginkan oleh si jahat iblis. Nah, lalu kita berpikir sebenarnya dari mana sih sumber utamanya ini? Nah, sumber utama itu adalah di dalam hati saudara. Di sini. Ya. Hati tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya?
Ya sulit, orang menebak hati itu sulit. Tapi Tuhan tahu sampai kedalaman hati saudara. Nah, perhatikan saudara, hati yang bengkok akan melahirkan mulut lidah yang bengkok. Lidah yang bengkok akan menyakiti orang lain. Lidah yang bengkok akan membuli orang lain. Lidah yang bengkok menyebabkan orang lain tersinggung, menjadi marah, menjadi dendam. Ya, hati-hati. Segalanya bersumber dari hati saudara. Oleh sebab itu firman juga mengatakan, jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang lain, karena dari situ itu adalah sumber kehidupan manusia. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari apa dunia ini yang kau anggap penting, jaga hati melebihi itu, ya. Sebab di situ sekali lagi adalah sumber kehidupan yang akan terpancar keluar. Nah, saudaraku, yang terpenting kita pikirkan adalah bagaimana cara kita membangun unity, ya, membangun sebuah kerukunan. Entah itu kerukunan di dalam keluarga, kerukunan di dalam lingkungan saudara pelayanan, lingkungan di dalam saudara bekerja di kantor, dimanapun, ya. Nah, kita perlu tahu dan mengerti bagaimana membangun sebuah kerukunan. Yang pertama, milikilah setiap individu yang ada, milikilah arah hati yang sama. Arah hati yang sama itu seperti yang dikatakan di firman tadi, berusahalah kita ini memelihara kesatuan roh oleh damai sejahtera. Lalu dalam Ibrani 2 ayat 14a dikatakan demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Maksudnya begini, setiap individu di dalam komunitas kita, kalau ingin membangun sebuah kerukunan, hendaklah di dalam hati itu punya arah, ya, arah hati itu kemana, itu sama setiap individu. Jadi arah hatinya apa? Arah hatinya adalah kesukaan untuk berdamai. Berusaha untuk membangun kedamaian dengan semua orang. Kalau itu dimiliki oleh masing-masing individu dalam komunitas, maka ini sangat menolong untuk membangun sebuah kerukunan. Kalau di dalam dunia bisnis ini dikatakan, semua orang di dalam sebuah perusahaan itu harus punya visi yang sama. Jadi arah pandangannya kemana itu sama. Kalau sama kan pergerakannya enak, saudara. Untuk meraih keberhasilan itu lebih bagus. Nah, di dalam gambaran inilah kita harus menetapkan arah kemana yang benar. Saudara, ada 4 orang, lalu ditanya, saudara siap untuk bertindak, siap untuk melakukan? 4 orang ini bisa menjawab, siap, ya, siap, berani melangkah. Tetapi pada waktu mereka start melangkah, ternyata arah melangkah mereka berbeda. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang satu ke barat, satu ke timur. Lucu kan? Jadi mereka sama-sama bertindak, tetapi arahnya berbeda. Ya, ini bukan kesatuan, mereka akan menjadi berantakan. Jadi alangkah pentingnya setiap individu itu memiliki arah hati yang sama. Yang kedua, tidak ada iri hati dan hati yang egois. Hati-hati nih, ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 4 dan 5a itu dikatakan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Perhatikan, lalu membunuh.
kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri atau egois, ya, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini mengerikan, saudara, ya. Kalau dalam lingkup keluarga, banyak individu itu yang punya iri hati, apalagi egois, maka sangat sulit untuk membangun sebuah kerukunan. Sebab akan timbul ketidakpedulian satu dengan yang lain. Demikian juga hubungan suami istri. Kalau ada egois, susah untuk rukun, itu susah. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Poin ini juga penting, saudara. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5b, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Allah itu mencintai, mengasihi orang-orang yang rendah hati. Betapa bahagianya kalau Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati ini. Kalau saudara rendah hati, Allah mengasihi saudara. Roma 12 ayat 10 juga berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini gambaran orang kalau ingin membangun kerukunan. Ya, jadi kerendahan hati itu merupakan dasar yang penting di mana setiap komunitas kalau membangun kesatuan, membangun kerukunan. Tapi hati-hati, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk orang punya kerendahan hati. Ya, hal apa saja itu? Yang pertama itu punya ketulusan, punya kejujuran. Orang kalau tidak ada tulus, tidak ada jujur, sulit untuk membangun rendah hati. Utamakan menghargai orang lain lebih dulu. Orang lain itu lebih utama. Ya. Yang ketiga, punya keterbukaan guna membangun komunikasi yang sehat satu dengan yang lainnya. Dan keempat, tentu membangun kerendahan hati. Unsur keempat ini penting juga, yaitu adanya kesabaran. Melatih diri untuk kesabaran. Orang yang rendah hati itu kan punya kesabaran. Tidak mungkin orang yang tidak sabaran itu bisa rendah hati. Nah, itulah beberapa hal syarat untuk saudara membangun kerendahan hati. Yang keempat, apabila kita rindu untuk memelihara kesatuan, untuk memelihara kerukunan, hindarilah idolaisme. Saya pakai kata idolaisme, ya. Hindari. Jangan gampang-gampang atau menonjol sekali, kuat sekali kita itu mengidolakan seseorang, termasuk mengidolakan hamba Tuhan. Pokoknya kalau hamba Tuhan X ini, waduh lah, segala-galanya buat dia. Sehingga kalau ini sudah terlalu kuat idola ini, maka siapapun orang kalau memberi input atau komentar negatif, maka akan ada pembelaan yang luar biasa. Pembelaan yang bahkan bisa membabi buta. Oleh sebab itu, idola atau favorit kepada seseorang ini juga bisa membuat membuat kelompok-kelompok. Tidak bisa menyatu, saudara. Ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 11-12. Ini apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Ada perselisihan di antara kamu
yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, masing-masing punya kelompok-kelompok. Yang golongan Paulus menyatakan, Paulus itu tokohnya, idolanya, sebab dia yang membangun jemaat, yang mengawalinya. Tetapi kelompok Apolos juga punya alasan bahwa Apoloslah idolanya, sebab Apolos itu pandai mengajar, dia pandai berbicara, pandai berkhotbah, ya, sehingga dia yang bisa membangun pertumbuhan jemaat. Ini kan sudah terjadi kelompok yang berbeda. Dari dua aja sudah menjadi masalah. Jadi kalau saudara di dalam lingkup keluarga atau komunitas apapun, sebaiknya kita tidak punya idolisme yang terlalu menghebat kepada seseorang. Ya, idola itu hanya layak buat satu, Tuhan Yesus Kristus. Itulah idola setiap orang. Yang kelima, saudara, hendaklah setiap orang memiliki penguasaan diri yang baik. Wah, ini penting sekali. Kalau tidak punya penguasaan diri yang baik, maka begitu sulitnya membangun sebuah kerukunan. Punya emosi yang tidak stabil, yang labil, ya, maka sulit menyatu. Yang ada adalah mengedepankan emosional. Di dalam Efesus 4 ayat 28 diingatkan kepada setiap kita, apabila saudara dan saya nggak tahan ini, masuk dalam sebuah kemarahan, sebuah kondisi yang membuat kita marah, itu diingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya begini, kalau kita ada marah, maka jangan biarkan marah itu merajalela. Jangan kau biarkan marah itu berkepanjangan. Sebab apa? Ingat, setiap pertikaian, setiap amarah, setiap ada perseteruan, ada pertengkaran, ada iblis di sana. Iblis inilah yang menanti kemungkinan dia masuk untuk membuat suasana menjadi lebih hebat, ya, lebih buruk. Itu kesempatan si jahat. Oleh sebab itu jangan kasih kesempatan panjang kepada amarah ini, ya. Dimana kalau amarah itu berkepanjangan, pasti iblis itu masuk, saudara. Dia akan berbisik kepada hati setiap orang yang engkau tidak punya pengendalian diri. Dia akan berbisik untuk ngompori, untuk membuat suasana lebih panas, lebih kacau, lebih buruk. Ingat peristiwa Yudas? Yudas itu pada saatnya iblis membisikkan di dalam hatinya. Nah, jadi iblis itu terus memonitor, ya, setiap pergerakan manusia itu dia monitor. Dia selalu cari kesempatan, cari celah. Oleh sebab itu sekali lagi diingatkan, amarahmu jangan sampai melahirkan dosa, ya. Sebab mari kita sadar, cepat kita kuasai diri, berhenti dari amarah. Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, kalau persoalan itu atau kondisi itu, peran saudara sangat besar, sangat menentukan mungkin, ya, di situ. Maka saudara diharapkan, milikilah hidup itu dengan keinginan berdamai, ya. Putuskan oleh dirimu buat kedamaian kepada orang-orang lain. Sebab kondisi itu sangat bergantung oleh engkau. Nah, inilah saudara, 5 perkara yang kita harus memperhatikan, kita harus belajar
bahwa hal inilah yang akan membangun kesatuan di dalam komunitas saudara. Lalu yang berikutnya, pentingnya membangun kerukunan itu apa? Kita kan bicara ini membangun kesatuan. Ya, agenda kerukunan, kesatuan ini untuk apa? Dan Tuhan pun merindukan kesatuan umatnya ini, kerukunan ini untuk maksud apa, saudara? Sedangkan yang agendanya si iblis ini adalah pertengkaran, perpecahan, kehancuran, permusuhan. Agenda Tuhan dibangun menjadi satu. Nah, kita akan melihat di dalam Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun itu indah. Ya, ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun dari Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan yang memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamanya. Saudara perhatikan gambaran ini. Ini indah sekali. Gunung Hermon yang selalu ada salju. Jarak antara Gunung Hermon dengan bukit-bukit Sion ini lebih dari 200 km. Tetapi gambaran ini sangat indah. Bahwa embun ini gambaran berkat. Embun ini turun sampai membasahi bukit-bukit Sion. Bukit Sion ini adalah tandus. Ya. Tapi karena terus dibawa embun dari Gunung Hermon, maka keadaan ini akan menjadi baik. Yang tandus ini menjadi subur, saudara. Demikianlah berkat itu Tuhan yang memerintahkan. Di mana ada kerukunan, ada kedamaian, Tuhan ini suka memberikan berkatnya. Dia perintahkan berkat itu datang di atas kerukunan dan kedamaian. Jadi, di balik agenda Tuhan yang ingin rindu umatnya ini bersatu rukun, itu agendanya adalah ingin memberkati. Ya, ada sebuah janji ingin membawa berkat itu kepada orang-orang yang suka membawa kedamaian. Tetapi iblis kan sebaliknya. Dia justru ingin menghancurkan, ya, memusnahkan, membuat terpecah belah dan porak-poranda. Sehingga berkat itu tidak ada di situ, saudara. Saudaraku, sebab itulah, mari, sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, kita mengerti bahwa kerinduan Tuhan itu adalah kesatuan umatnya. Dan di balik kesatuan itu ternyata Tuhan bermaksud ingin menyampaikan berkatnya. Sebuah kebaikan. Kerukunan itu indah. Mari saudara, bangunlah kerukunan dimanapun Anda berada. Di dalam keluarga, tengah-tengah keluarga, engkaulah pencipta perdamaian. Akan membentuk kerukunan. Di dalam dunia pelayanan saudara, kalau saudara hamba Tuhan, engkau adalah hamba Tuhan yang mencetuskan perdamaian. Yang membawa kedamaian kepada semua orang. Dan itu memang kehendak Tuhan, saudara.
ayat terakhir. 2 Timotius 2 ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Saya ulangi, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Siapa hamba Tuhan? Setiap saudara yang percaya Yesus, saudara hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ramah terhadap semua orang. Dan ia harus cakap untuk mengajar. Itulah saudara pesan yang kita harus perhatikan. Sebab hari-hari ini kita kan sering melihat antar teman sepelayanan ada perselisihan yang tidak pernah selesai. Ada pertikaian, pertengkaran sampai menjurus kepada perpecahan. Ya. Ini di luar agenda Tuhan. Di dalam komunitas yang lebih besar sama. Di dalam sebuah negara, kalau ada perseteruan antar kelompok dan ini tidak pernah selesai, ini kan akan bermasalah. Kalau keterusan akan terjadi perpecahan. Kalau perpecahan artinya di dalam tempat itu tidak ada berkat Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Demikianlah Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya tidak hanya berhenti di dalam telinga kami, tapi masuk di dalam hati kami, menguasai pikiran kami, dan menjadikan sesuatu yang baik yang terbangun dalam setiap hati anak-anak Tuhan, yaitu hati yang cinta damai, hati yang membangun kerukunan, bahkan bukan cuma membangun, tapi hati yang rindu memelihara kerukunan. Tuhan, terima kasih. Kami mengerti memang tidak ada orang yang terlahir ingin pertikaian, ingin kehancuran. Tetapi kami mengerti juga Tuhan, sebab iblis itu selalu melihat kesempatan. Dia selalu membangun agendanya, yaitu agenda perselisihan, pertengkaran, kehancuran, perpecahan. Kami tidak mau Tuhan terjebak masuk di dalam agenda si jahat. Oleh sebab itu kami harus memperhatikan segala pesan Tuhan, segala kebenaran firman-Mu, sebagaimana kami dengar hari ini, bahwa Tuhan merindukan kerukunan umat-Nya. Dan rupanya Tuhan punya maksud yang sangat baik, yaitu ingin memberikan berkat-Nya. Di mana kami hidup rukun, Tuhan suka membawa berkat-Nya. Terima kasih Bapa, sekali lagi Roh Kudus, tolong kami, kuatkan kami, sanggupkan kami melewati hari-hari kami, dengan membawa kerinduan, semangat, membangun dan memelihara kerukunan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Kiranya Tuhan membangun kerukunan di dalam bangsa ini. Satukan kami, jauhkan kami dari perpecahan, dari kehancuran. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami ucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, berita firman Tuhan hari ini. Dan kita akan bertemu minggu depan di dalam tema yang berbeda. God bless you.